kesempatan kembali boleh berbagi. Oke, malam hari ini topiknya sebenarnya topik yang cukup umum yang sering disampaikan, apalagi menjelang Paskah. Eh, ini salah satu dari perkataan Yesus di atas kayu salib, bahkan puncak dari perkataan Yesus di atas kayu salib, kata-kata Yesus sendiri di atas kayu salib, yaitu sudah selesai atau tetelestai dalam bahasa Yunani. Nah, eh, ada banyak hal yang saya baca, saya pelajari tentang tetelestai, terus kemudian saya masih mencari gitu, masih mencari sebenarnya eh, apa sih yang signifikan atau yang paling penting tentang peristiwa pernyataan Yesus ketika dia menyatakan sudah selesai. Dan mungkin ada banyak tafsiran yang sudah Bapak Ibu dengar, sudah kita pelajari, sudah sering juga kita menyampaikannya bahwa Kristus menyatakan sudah selesai di atas kayu salib yang berarti bahwa penggenapan dari janji Tuhan, penggenapan penebusan, terus Tuhan sudah menyelesaikan misinya dan segala macam. Kita sudah mendengar hal-hal yang seperti itu, gitu kan? Dan mungkin sedikit saya akan juga mengurai hal itu untuk melihat uh, apa apa yang selama ini sudah kita pelajari secara alkitabiah gitu. Tetapi tidak secara detail. Saya menyiapkan cukup panjang, tetapi saya akan lompat-lompat. Yang menarik perhatian saya adalah gini. Pengetahuan kita atau informasi yang kita sudah dapatkan tentang pernyataan Yesus tetelestai sudah selesai itu cukup banyak dan mungkin sudah mengakar pada pikiran kita bahkan kepada iman kita. Tetapi pertanyaannya gini, kalau Yesus sudah menyatakan sudah selesai dan itu kita percaya bahwa itu adalah karya puncak dari penebusan Kristus, dari uh, penyelesaian dari dosa kita, tapi kok kitanya gitu, kitanya yang menerima itu gitu, kok seakan-akan tidak seperti selesai hidupnya gitu, atau seakan-akan masih menggantung iman kita atau masih belum tuntas sebagaimana yang Tuhan katakan sudah selesai. Maksud saya gini, kita beriman terhadap pernyataan Yesus, ya, bahwa Yesus menyatakan sudah selesai. Tapi eh, gaya hidup kita, keberimanan kita, kekristenan kita, itu seakan-akan belum seperti belum tuntas gitu. Kayaknya Yesus tuh ngomong sudah selesai, tapi hari-hari hidup kita itu kayak nyicil gitu. Nyicil terhadap hidup kudus kita, masih merasa tidak layak, masih merasa harus mengusahakan sesuatu supaya diterima sama Tuhan dan segala macam. Nah, itu yang menarik perhatian perhatian saya dan itulah yang eh, menjadi pemikiran saya yang mungkin akan saya uraikan lebih banyak. Saya coba apa ya, mengelompokkannya ada kurang lebih 8 atau 9 alasan kenapa kok orang itu tidak merasa sudah selesai. Itu. Jadi saya lihatnya dari sudut pandang psikologis dan sekaligus juga dari sudut pandang teologis. Kan dua-dua aspek ini memang menjadi satu bagian dalam kehidupan kita kan. Secara kejiwaan, secara mental kita, kadang otaknya bilang, oh ya sudah gitu kan. Tetapi kok hatinya masih belum genap gitu rasanya. Kayaknya masih ada yang kurang deh. Gitu. Itu yang menjadi perhatian saya. Tetapi sebelumnya kita akan sama-sama uh, mengurai tentang apa yang sebenarnya dibicarakan tentang tetelestai. Jadi kita tahu bahwa
hanya ada satu Injil yang benar. Tetapi ada banyak Injil-Injil palsu yang hari-hari ini diberitakan. Kalau kita bicara soal Injil, artinya sebuah kabar baik. Nah, kita mempercayai bahwa Kristus mati di atas kayu salib, kematiannya itu sebagai kabar baik buat kita. Tetapi seakan-akan di mimbar itu sepi pemberitaan tentang ini gitu. Lebih banyak mimbar kita dipenuhi dengan motivasi atau cara cara hidup benar di hadapan Tuhan, cara hidup layak di hadapan Tuhan. Padahal Injil yang benar itu menjadi sebuah kekuatan untuk kita hidup benar. Jadi bukan dibalik, hidup benar dulu baru tahu Injil gitu, tidak. Injil itulah kekuatan Tuhan untuk kita menjalani hidup yang benar. Jadi kalau kalau saya gambarkan, kita itu sudah ditebus duluan, dibenarkan duluan, dilayakkan duluan, baru kita menjalani hidup sebagaimana orang yang sudah benar. Bukan hidup benar dulu, baru nanti akan dibenarkan. Tetapi yang terjadi, ya kita bahkan diri kita sendiri merasanya gini, saya harus benar dulu, baru nanti Tuhan akan apa ya istilahnya menstempel gitu. Oh ya, kamu benar. Apalagi ada yang menggunakan ayat ini. Oh, kita harus jadi hamba Tuhan yang setia, yang benar. Supaya nanti ketemu sama Tuhan, Tuhan akan ngomong, sabaslah engkau, hei hambaku yang setia, yang benar, masuklah ke dalam kerajaanku, gitu kan. Nah, itu menjadi seakan-akan momok atau horor bagi kita, dan akhirnya kita bertanya, aku ini sudah jadi hamba yang benar, hamba yang setia, hamba yang taat, atau belum? Nah, akhirnya hidup kita jadi terbalik, kekristenan kita jadi terbalik. Yang boleh saya katakan gini, nggak ada bedanya dengan agama yang lain atau keyakinan yang lain. Jadi harus benar dulu, baru nanti Tuhan akan mengesahkan itu. Nah, inilah Injil palsu yang banyak beredar di sekeliling kita. Bahwa Injil yang benar itu adalah Injil yang disampaikan oleh rasul-rasul kepada kita, yang dinyatakan oleh Yesus kepada kita, dan itu hanya satu saja Injil yang benar. Tetapi cukup banyak hal-hal yang ternyata merusakkan Injil yang benar itu. Dan ini sesuatu yang tragis sebenarnya ketika Injil justru menyesatkan kita. Karena itu, karena Injil itu adalah kekuatan Allah yang bisa mengubahkan kita. Bukan kita berubah dulu, baru kita ngomong, ah, nanti Tuhan akan menerima saya. Nah, kenapa saya bicarakan Injil ini? Karena ya ini, orang-orang itu banyak berpikir bahwa kekuatan umat Kristen atau kekuatan orang percaya itu bisa mengakses melalui berdoa, berpuasa, memberi persembahan, berkorban, rajin ke gereja, bahkan jadi hamba Tuhan. Nah, para rasul itu tidak mengajarkan kita sedemikian. Para rasul, mereka mengatakan gini, bahwa jika kita percaya akan Injil yang benar, yaitu kuasa Tuhan, hal itu akan bekerja dalam hidup kita. Anda bisa lihat pernyataan Rasul Paulus di Roma 1 ayat 16 dan 17. Injil itu kekuatan Allah. Dan kekuatan itulah yang mengubahkan kita. Jadi kita diterima dulu, kita ditebus dulu, kita dibenarkan dulu, baru kekuatan yang ada dari dalam itulah yang mengubahkan kita. Tetapi banyak dari kita justru berpikir sebaliknya. Banyak berdoa dulu, banyak beribadah dulu, banyak ngasih persembahan dulu, bahkan kalau perlu banyak pelayanan dulu, baru bisa merasa layak. Itu yang merusakkan Injil.
Karena berita Injil hanyalah kabar baik yang dinyatakan sebagai anugerah, bukan usaha. Nah, ini yang menjadi awal dari pemikiran saya ketika membahas tetelestai, membahas sudah selesai. Karena kan nanti akan sampai kepada pertanyaan gini, sudah selesai apanya sih yang sudah selesai? Kayaknya kok nggak selesai. Hidup Kristen kok nggak selesai. Tapi Yesus kok ngomongnya sudah selesai. Jadi apa ini sebenarnya sudah selesai? Ya, kita percaya bahwa Injil sebagai kekuatan Allah itu uh, sudah cukup sering, cukup banyak diserang dari sejak awal. Dengan berbagai macam hal, dengan berbagai macam pemahaman, pengertian yang akhirnya menyimpangkan kita dari kebenaran Injil yang sebenarnya. Injil yang membebaskan, Injil yang memberikan kita kemerdekaan, Injil yang memberikan kita bahkan awal dari pengenalan kita akan Allah yang benar. Nah, ini yang perlu kita renungkan sama-sama, kita pikirkan sama-sama di titik di mana kita berkata sepakat dengan apa yang Yesus katakan. Tetelestai, sudah selesai. Kita ada di posisi mana? Sejajar dengan dia? Ataukah kita masih bertanya? Kayaknya belum selesai tuh. Masih ada yang belum beres sama diri saya. Masih ada yang perlu saya perbuat supaya supaya nanti satu waktu engkau akan berkata, oke, kayaknya kamu sudah selesai, sudah cukup layak, sudah cukup pantas, atau yang lain-lain. Nah, jangan sampai kata sudah selesai tetelestai yang selama ini kita dengar, yang selama ini kita katakan itu hanya sebagai jargon saja atau hanya sebagai pernyataan yang alkitabiah, pernyataan yang apa? Yang ya kita dengar karena pas musimnya aja. Ya, musim-musim mau Paskah itu kita sering ngomong, ya itu salah satu pernyataan Yesus sudah selesai. Tapi kita nggak ngerti maknanya, sudah selesainya apa dan bagaimana. Gitu. Oke, mari sama-sama kita belajar soal Tetelestai. Nah ini 6 jam sebelum kematiannya sengaja saya uh, coba urutkan secara kronologis. Kenapa? Karena ada beberapa hal yang unik ya. Nggak saya sampaikan semuanya. Bapak Ibu bisa membacanya di layar. Jadi kematian Yesus itu terjadi kurang lebih dari jam 6 sampai jam 9 itu 3 jam pertama itu Yesus diadili di hadapan Pontius Pilatus, terus kemudian dia menyeret salibnya itu mulai dari apa istilahnya apa ya istananya Pilatus itu sampai kepada Bukit Golgota ya. Bukit Golgota terletak di luar Yerusalem, jadi cukup perjalanannya cukup jauh juga. Belum lagi dia diejek, dia di apa, bahkan ada orang-orang yang mencabut bulu wajahnya, rambutnya, ngeri pokoknya. Eh, Mungkin beberapa sudah nonton filmnya The Passion ya. Sudah nonton filmnya The Passion of Christ itu. Nah, menurut beberapa ahli yang kejadian The Passion of Christ itu hanya 30%-an. Jadi Mel Gibson waktu mencoba menggambarkan, Mel Gibson mengatakan bahwa ini 12 jam sebelum kematian Yesus gitu kan. Tetapi saya ngambilnya sekitar 6 sampai 9 jam sebelum kematian Yesus. Jadi kejadian ketika Yesus diadili dan kemudian disiksa itu menurut beberapa ahli kurang lebih hanya 30%-an. Terus kemudian apa
kalau kalau baca Alkitab di Yesaya, wajahnya bahkan tidak seperti manusia, saking ngerinya gitu, saking tercabik-cabik dagingnya. Terus kemudian kalau kita lihat cambuknya, ya film-film Mel Gibson cukup memberikan visual yang baik gitu kan. Cambuknya itu terdiri dari beberapa apa cabang, dan di tiap ujung cabangnya ada semacam cakar gitu, yang ketika dicambukkan itu menancap ke daging dan kemudian ditarik, sehingga dagingnya Yesus pada waktu itu memang benar-benar terobek-robek gitu. Makanya dikatakan bilur gitu kan. Bilur itu nggak sekedar apa ya, dalam bahasa Jawa itu memar gitu, tidak. Tetapi memang benar-benar terobek gitu. Sehingga memang tercabik-cabik dagingnya. Dan Alkitab sekali lagi ya, saya mengatakan wajahnya tidak seperti manusia lagi. Bentuknya udah ngeri. Belum lagi dia harus mengangkat eh, eh, kayu salib untuk dia disalibkan, dan kayu salibnya itu kayunya bukan kayu yang halus tapi kayu kasar. Dan bayangkan tubuh yang sudah tercabik-cabik itu mengangkat batang kayu yang kasar. Jadi tambah sakit gitu. Itu yang terjadi. Nah, ketika Yesus disalibkan jam 9, itu ada catatan Alkitabnya. Terus kemudian dari peristiwa itu ada beberapa hal-hal yang terjadi, dan juga ada bukti historisnya. Ada beberapa eh, catatan-catatan sejarah yang sejajar dengan peristiwa-peristiwa pada waktu Yesus tersalibkan dan kematiannya. Ini yang saya catat dari jam 9 sampai jam 12 terjadi kegelapan gitu, full gelap. Nah, ini beberapa mengatakan itu gerhana. Tidak, kalau gerhana itu hanya terjadi sekilas, sekian menit gitu. Tapi ini kejadiannya 3 jam, dari jam 12 sampai jam 3 sore. Ya, itu benar-benar gelap gulita. Jadi ada satu fenomena alam yang orang-orang pada saat itu meyakini ini sebuah fenomena yang supranatural. Belum lagi gempa, ya kan, terjadi gempa, terus gelap, bahkan salah seorang prajurit Romawi pun yang tadinya tidak percaya menjadi percaya, itu kan menurut uh, legendanya, itu menurut kisah-kisahnya, ada salah seorang prajurit yang akhirnya mengakui bahwa ini benar anak Tuhan. Dan bahkan di Alkitab juga dicatatkan salah seorang dari prajurit itu mengakui hal itu. Dan peristiwa itu sebenarnya kalau dilihat secara umum saja, itu memang sangat mengejutkan, karena dari 3 jam pertama, dari jam 9 sampai jam 12, itu banyak orang yang apa ya, mengolok-olok Yesus, terus kemudian mencemooh dia, terus kemudian imam-imam juga ngomong, katanya kamu anak Allah, turunlah kamu dari salib itu, buktikan dirimu, gitu kan. Banyak lah. Dan prajurit-prajurit bahkan berjudi atas baju yang Yesus kenakan, kain yang Yesus kenakan pada saat itu, karena itu menjadi haknya prajurit gitu, untuk mengambil bagian dari korban gitu. Uh, ini satu segmen ya, dari jam 9 sampai jam 12. Matahari masih cerah, suasana masih penuh dengan riuh, dengan ejekan dan macam-macam saat itu. Dan ini ada bukti apa? Bukti sejarahnya, karena ada Talus tahun 55 Masehi dan Plegon tahun 137 Masehi itu mencatat tentang kegelapan dan gempa yang terjadi pada saat saat Yesus disalibkan. Jadi ada bukti sejarahnya gitu. Jadi nggak cuma kita mempercayai Alkitab, tetapi ternyata bukti non biblikal atau non Alkitab pun itu memberikan apa, kekuatan historis gitu, kekuatan sejarah bahwa memang pernah terjadi itu, pernah ada namanya Yesus gitu. Itu ada, nanti saya tunjukkan ada beberapa bukti non non Alkitab. Nah, peristiwa yang kedua ini yang menarik, dari jam
12 sampai jam 3 itu eh, ada pernyataan-pernyataan Yesus di tengah-tengah kegelapan itu. Ada pernyataan-pernyataan Yesus yang pada puncaknya kita mendengar pernyataan tentang tetelestai, sudah selesai jam 3. Ya. Dan jam 3 itulah Yesus menyerahkan nyawanya sehingga dia bisa divonis mati. Bahkan pada saat kematiannya itu prajurit masih belum percaya, dia dipukul kakinya supaya nanti tidak lari gitu istilahnya, terus ditusuk lambungnya, eh, dicoba dikasih apa anggur asam itu bius supaya bisa menahan sakit lebih lama lagi, tapi ternyata sudah memang benar-benar sudah menyerahkan nyawanya, sudah mati. Dan di saat yang sama di jam 3 itu, ya di jam 3 itu tabir bait suci itu terbelah jadi dua. Nah, menurut Josephus, Josephus ini ahli sejarah Yahudi yang diminta oleh orang Romawi mencatatkan peristiwa-peristiwa di Yahudi, ya. Nah, tabut itu, ya sorry, tabir bait suci itu panjangnya 18,3 meter panjangnya, ya. Terus lebarnya 19,4 meter. Tebalnya 4 inci atau 10,16 cm. Jadi 10 cm. Dan itu tidak mungkin robek, maksudnya tercabik-cabik gitu, tidak. Robeknya itu kayak sebuah apa ya, ada sesuatu yang memang merobek gitu. Dari atas ke bawah. Gitu. Dan mustahil itu sebuah robek karena gempa atau robek karena ya apa hal-hal yang lain gitu, yang alamiah, tidak. Ini hal hal supranatural terjadi dan ada catatan sejarahnya. Maksud saya gini, kalau kita ngelihat Alkitab terus kemudian ngomong ini cuma dilebih-lebihkan aja lah gitu. Peristiwa kayak gini kan dilebih-lebihkan aja. Masa kok tabir setebal itu bisa sobek gitu. Nah, kalau kita nggak percaya, coba lompatlah keluar dari Alkitab dan lihatlah secara historis ahli sejarah pada saat itu bukan orang percaya, Josephus itu orang Yahudi mencatat hal yang sama. Gitu. Gempanya juga tadi sudah dicatat juga, gitu kan. Ya kadang-kadang memang memang apa ya, beberapa beberapa peristiwa-peristiwa di Alkitab itu tampak mustahil gitu, tampak sulit untuk dipercaya. Nah, apalagi mempercayai Yesus yang adalah manusia biasa, terus harus kita percaya sebagai Tuhan. Itu kan sesuatu yang sulit sekali gitu. Untuk masa itu pun sulit, apalagi masa yang sekarang yang kita sudah lewat beberapa generasi dengan segala sesuatu yang modern, itu sulit sekali. Nah, ini membuktikan bahwa keimanan kita atau kepercayaan kita itu tidak selalu dari otak kita, dari pengertian kita, dari argumentasi-argumentasi yang ada di kepala kita. Iman kita itu benar-benar dianugerahkan sama Tuhan untuk menjadi percaya. Jadi Alkitab ketika berkata tidak seorang pun datang kepada Bapa kecuali Tuhan yang menariknya atau Bapa yang menariknya, itu menjadi sesuatu yang nyata bahwa tidak ada seorang pun yang bisa mempercayai peristiwa 2000 tahun yang lalu kalau kita sekarang berdiri hari ini dengan segala macam hal yang terjadi pada saat itu, semua akan bilang dongeng gitu. Semua akan bilang ini hanya peristiwa yang dilebih-lebihkan aja yang ada pada kalangan orang-orang Kristen gitu. Nah, tetapi di saat yang sama orang-orang yang kompeten pada masa itu, orang-orang yang kompeten di zaman-zaman Rasul, zaman-zaman Yesus itu mencatatkan sejarah gitu. Dan entah gimana Tuhan itu memberikan seperti memberi sebuah antisipasi gitu.
Kalau kamu sampai nggak percaya dengan apa yang aku nyatakan lewat firmanku, ini ada orang-orang yang lain yang aku pakai sebagai konfirmasi, sebagai peneguhan apa peristiwa-peristiwa apa yang terjadi pada masa itu. Dan salah satunya yang paling terkenal kan Josephus, kan, gitu. Nah, saya bagi tiga jam yang pertama, 3 jam terang dan 3 jam gelap. Nah, nah, saya kasih tunjuk yang seru. Sebelum kegelapan, semua suasana dipenuhi dengan ketidakpercayaan, ejekan, dan hujatan. Setelah kegelapan, dipenuhi dengan penyesalan dan perubahan pikiran. Saya berpikir gini, kadang-kadang hal-hal yang kita tidak pahami, hal-hal yang kita tidak ketahui, itu seperti sesuatu yang gelap gitu. Tetapi di situ anugerah Tuhan justru dinyatakan. Ketika hal-hal itu menjadi kita tidak paham, tidak jelas, tidak ngerti, gitu. Di situ anugerah Tuhan justru nyata. Sementara ketika kondisinya terang, ketika segala sesuatu kayaknya kita bisa ukur, kita bisa lihat, kita bisa sentuh, kita kadang-kadang justru muncul ketidakpercayaan. Ini gambaran teologis yang saya waktu saya renungkan, terus saya pisahkan 3 jam itu, saya berpikir gitu, iya ya, kok ngapain sih Tuhan capek-capek bikin sensasi gitu, pakai 3 jam gelap gitu, jam 12 sampai jam 3 gitu. Apa sih yang dia mau? Apa sih yang dimaksudkan gitu dari Tuhan mau bikin gelap gitu? Kalau dibikin gelap seketika sekian menit gitu kan oke aja kan. Kenapa mesti 3 jam gitu? Kenapa mesti 3 jam yang berbeda dengan 3 jam yang sebelumnya? Jam 9 sampai jam 12. Terus jam 12 sampai jam 3. Kenapa kamu mesti berbeda? Mesti 3 jam juga. Ya ini yang baru saya dapatkan. Secara pribadi, saya bisa pada posisi yang 3 jam ketika segala sesuatunya jelas. Saya bisa, kalau segala sesuatu bisa saya sentuh, saya ukur, saya apa, mungkin saya menjadi tidak percaya. Apalagi saya di tengah-tengah orang-orang yang tidak percaya, saya di bawah tekanan-tekanan. Kan murid-murid pada waktu itu kan lari semua, karena di bawah tekanan. Mereka 3 tahun ikut Yesus, tetapi ketika peristiwa Yesus tersalibkan, kabur semua. Apalagi saya di lingkungan seperti itu. Nah, ternyata Tuhan kasih satu gambaran sensasi gitu kan, 3 jam kegelapan. Saya jadi teringat ketika awal kali penciptaan Tuhan memberikan sebuah gambaran di kejadian. Dunia belum berbentuk, kosong, gelap gulita, dan roh Allah melayang-layang di sana. Itu sebuah deskripsi yang menarik menurut saya. Kenapa? Karena seringkali kita itu mengukur segala sesuatu dari sisi bentuk. Kita mengukur segala sesuatu atau kepercayaan kita berlandaskan apa yang terang, apa yang bisa dilihat, bukan apa yang tidak terlihat. Terus kemudian eh, roh Tuhan melayang-layang di sana. Gimana kita bisa mempercayai? Makanya dalam situasi yang gelap, yang Tuhan gambarkan lewat lewat peristiwa penyalipan itu, kita jadi punya punya satu jeda dalam diri kita. Jangan-jangan keyakinan saya adalah keyakinan yang saya sekedar bangun karena ya semuanya bisa dilihat, semua bisa saya percayai, semua bisa saya, atau mungkin saya tidak percaya karena saya melihatnya, saya tertekan dengan lingkungan, bisa jadi seperti itu. Nah, ketika semuanya gelap gulita, digoncang oleh gempa, Tuhan mulai menunjukkan anugerahnya. Tuhan mulai menunjukkan uh,
kebaikannya. Tuhan mulai menunjukkan jati dirinya dalam kegelapan, bukan dalam sesuatu yang terang benderang. Ini yang menarik perhatian saya ketika saya merenungkan hal itu. Ya. Nah, kembali ke catatan sejarah ini ada beberapa orang dan ini semuanya ada, Bapak Ibu bisa melihatnya. Ada Talus, ada Phlegon, ada Tacitus, ada Josephus, dan Talmud. Talmud ini adalah catatannya Yahudi sendiri. Bayangin, catatan Yahudi sendiri itu mencatat bahwa Yesus digantung pada malam Paskah. Mengkonfirmasi, mereka tidak percaya Yesus. Tetapi mereka mencatatkan, mencatat itu. Beberapa waktu yang lalu saya sempat sekilas lihat itu ada seorang hamba Tuhan, uh, menyebutnya apa ya, dari kaum ortodok ya. Itu dia bercerita bahwa ada satu orang rabi, ada satu orang yang sangat disegani di Yahudi. Rabi itu sudah meninggal. Nah, rabi itu suka memberikan pernyataan nubuatan dan terjadi. Nah, sebelum dia meninggal, dia menuliskan sebuah surat, terus dia tutup, terus dia bilang gini, kalau kalian mau tahu Mesias itu akan datang kembali, nanti kalian buka amplop yang saya berikan eh, setelah saya meninggal, baru boleh dibuka. Nah, setelah beliau meninggal, amplop itu dibuka, pernyataan beliau itu menarik. Dia bilang gini, Mesias yang akan datang kembali, bukan Mesias yang akan datang, tapi akan datang kembali. Artinya sudah datang Mesias, gitu kan? Nah, karena orang ini disegani di Israel, terus kemudian dia meninggal, terus amplopnya boleh dibuka dan isinya siapa? Yesus Kristus. Jadi rabi yang sudah begitu uh, populer, punya kapasitas, punya semua yang dia pelajari, dia sampai kepada kesimpulan bahwa Mesias itu adalah Yesus Kristus. Nanti bisa di browsing. Waktu itu heboh sekali di Israel, berita-berita disiarkan, tapi habis itu di cut down. Tentang Yesus tidak boleh disebarluaskan lagi. Tetapi itu sudah sampai sekarang masih ada jejak digital. Gitu ya. Nah, next. Ada beberapa penulisan dalam bahasa Inggris yang mungkin agak sedikit membingungkan tentang jamnya, tentang waktunya. Nah, ini saya lihat perbedaannya, saya tunjukkan perbedaannya. Jadi ada sistem Yahudi atau sistem Romawi. Nah, sistem Romawi ini sistem modern yang kita juga pakai, gitu kan. Nah, sistem Yahudi itu menggunakan jam jam jadi kelipatan tiga, kelipatan tiga, gitu ya. Jadi awal hari itu matahari terbit itu jam 6, terus kemudian jam ketiga, mereka nyebutnya jam ketiga, itu jam 9 pagi, ya, menurut jam di sana, gitu kan. Terus kemudian jam ke-6 dan kemudian jam ke-9. Nah, ini kalau kalau mungkin Bapak Ibu baca di Alkitab terjemahan uh, bahasa Inggris, beberapa bahasa Inggris menggunakan istilah jam ketiga atau jam ke-6 gitu. Ada penggunaannya gitu atau jam ke-9. Nah, harus dikonvers dulu ke jam modern. Nah, untungnya dalam bahasa Indonesia, terjemahan kita bahasa Indonesia sudah menggunakan jam modern sehingga kita tidak terlalu dibingungkan. Tapi ada beberapa terjemahan bahasa Inggris yang menggunakan istilah-istilah, yaitu jam ketiga, jam ke-6, jam ke-9. Ya, gitu. Ini hanya informasi saja supaya
ketika Anda membaca bertemu dalam bahasa Inggris gitu, Anda mungkin ada pertanyaan dan bingung, dikonversi aja dengan modern karena mereka menggunakan penulisannya asli dengan bahasa dan tradisinya Yahudi gitu. Nah, ini eh, penggunaan sistem Yahudi. Jadi jam ketiga itu jam 9 pagi, jam keenam itu jam 12 siang, jam ke-9 itu jam 3 sore. Ya. Nah, ini yang salah satu yang saya ambil dalam bahasa Inggris, NSIB, ya, New Standard American Bible. New Standard American Bible itu menggunakan istilah jam ke-6 sampai jam ke-9. Itu artinya jam 12 sampai jam 3. Nah, Yesus berseru dan menyerahkan nyawanya sekitar jam ke-9. Itu artinya jam 3. Nah, kadang-kadang karena faktor terjemahan gini, ada yang nakal gitu loh. Nakal, oh, ini salah itu. Nah, salah menyebutkan kematiannya Yesus, salah menyebutkan peristiwanya. Nah, itu karena ya mereka tidak memahami uh, pola penulisan. Ada yang menuliskan dengan pola penulisan versi Yahudi, ada yang langsung ditafsirkan menjadi versi modern. Nah, dalam versi modern pun atau itu tidak mutlak ya, tidak mutlak jam 9 pagi gitu, tidak mutlak jam 9 gitu, teng jam 9 bukan. Jadi ada semacam tenggang waktunya. Misalnya jam 10 gitu. Itu masih terhitung dari jam ketiga buat bangsa bangsa Yahudi ya. Atau jam 11 gitu. Itu masih terhitung jam jam ketiga. Baru jam 12 ke atas nanti akan disebutkan sebagai jam ke-6, jam 9. Jadi tidak tidak presisi atau tank jam 9, nah itulah jam ketiga, tidak. Jadi ada periode periode waktunya. Makanya konsepnya Yahudi dalam penghitungan penghitungan apa waktu itu menggunakan kata masa. Jadi masa. Nah, jadi tidak exactly gitu, tidak misalnya hari ke-10 gitu. Itu lain dengan kita berpikir berpikir modern. Oh, itu tanggal 10 gitu. Tidak. Modelnya beda dengan kita Yahudi, ya. Yahudi menggunakan cara mereka. Ini budayanya mereka. Nah, ini juga nanti kalau terkait dengan beberapa peristiwa-peristiwa yang ada di Alkitab, terus kemudian tafsiran yang kita dapati nanti terkait juga sama ini waktu penciptaan. Ya. Kan ada yang menyebutkan hari pertama, gitu kan. Oh, itu satu hari, gitu kan. Sama seperti kita 24 jam. Nah, dalam konsepnya Yahudi tidak seperti itu. Gitu. Itu satu periode masa. Nah, apakah itu masanya setahun, 2 tahun, ataukah sehari, 24 jam, kita nggak tahu. Buat mereka, mereka paham. Buat kita butuh memahami mereka. Itu saja. Ya, ini soal waktu, sehingga ya Alkitab tidak salah ketika mereka menggunakan periode-periode seperti itu, atau contohnya dalam bahasa Inggris menggunakan versi Yahudi, sementara kita terjemahan bahasa Indonesia menggunakan versi modern. Semuanya punya tujuan yang sama, yaitu menjelaskan peristiwa uh, di dalam Alkitab. Gitu. Nah, ini kronologinya, ya. Oke, next. Nah, dalam peristiwa salib, saya melihat gini, para nabi itu menubuatkan. Jadi kita sudah menerima nubuat-nubuat dari perjanjian lama, tapi mereka masih saja tidak memahaminya. Terus kemudian para malaikat itu menarik di 1 Petrus 1 ayat 12. Jadi Petrus ini menuliskan uh,
malaikat itu sampai seperti apa sih memahami peristiwa salib? 1 Petrus 1 ayat 12. Oke, dikatakan seperti ini. Kepada mereka telah dinyatakan bahwa mereka bukan melayani diri mereka sendiri. Ini mereka ini para malaikat ya. Tetapi melayani kamu, kita orang percaya, dengan segala sesuatu yang telah diberitakan sekarang kepada kamu dengan perantaraan mereka. Artinya malaikat-malaikat menjadi saksi dan mereka akan memberitakan itu kepada kita, gitu ya, pada orang percaya, yang oleh Roh Kudus yang diutus dari surga, yang menyampaikan berita Injil kepada kamu, kabar baik, yaitu hal-hal yang ingin diketahui oleh malaikat-malaikat. Jadi malaikat-malaikat pada satu titik sampai mereka bingung gitu, nggak ngerti gitu. Ini satu misteri, kenapa kok Yesus harus mati tersalibkan. Nah, iblis itu membayangkan bahwa dia telah mengatur semuanya sampai Yesus bisa mati tersalibkan, tapi dia nggak tahu sebenarnya waktu peristiwa salib itu apa yang terjadi. Jadi buat dia hanya menyelesaikan satu misi, ini harus dimatikan. Yesus harus mati. Dan biasanya sebelum-sebelumnya ketika satu tokoh, entah itu nabi, entah itu tokoh siapapun, kalau mati ya sudah selesai. Nah, Yesus ini yang lain. Dan dan sorry, iblis itu nggak memahami itu, nggak memahami salib, gitu. Nggak memahami apa yang terjadi pada waktu salib. Jangan sampai kita yang sudah jadi orang percaya juga mengalami hal yang sama. Bahkan disimpangkan oleh pengajaran yang tidak mempercayai salib. Apa sih peristiwa salib itu? Nanti kita bisa lihat ya. Dan kita sebagai orang percaya, kita hari ini membaca laporan. Ya. Membaca laporan yang dinyatakan oleh para rasul, yang menyatakan gini, dia yang telah diserahkan Allah menurut maksud dan rencananya, kisah Rasul 2, ayat 23, ini pernyataannya Petrus. Terus dia adalah anak domba yang disembelih dari sejak permulaan dunia, Wahyu 13 ayat 8. Nah, saya mengambil ini, saya jadi teringat ketika ramai di sosial media kapan hari, peristiwa salib itu rencananya siapa? Gitu. Sudut pandangnya jadi ada dua kubu, gitu kan. Oh, rencananya Bapak, oh, rencananya iblis, gitu kan. Nah, kalau dua-duanya tidak salah dan tidak bisa dipersalahkan gitu. Kenapa? Karena iblis mengeksekusi, memang dia punya rencana rencana mengeksekusi. Jadi dia mengatur semuanya, dia me, mengambil vonis untuk membunuh Yesus. Itu kalau kita mau lihat sudut pandang yang normal ya. Tapi kalau mau memandang sudut pandang yang teologis, ya semuanya dari Bapa. Cuma nanti konyolnya gini. Kalau semuanya dari Bapa dan kita hanya melihat itu sebagai sebuah rencana Bapa yang mutlak gitu, kedaulatan yang mutlak, itu akan terjadi fatalisme. Fatalisme adalah sudut pandang di mana ya semacam takdir gitu. Semuanya sudah digariskan gitu. Jadi kayak kita tuh menjalani hidup ya sudah digariskan sama Tuhan gitu. Sudah jadinya fatal gitu. Fatalnya apa ya? Ya fatalisme itu sebuah istilah filosofis gitu. Jadi ya sudah mau ngapain aja sudah digariskan gitu. Sudah ditakdirkan seperti itu. Itu akan tergeser ke sana ketika orang teologisnya ekstrim. Jadi memang dua sisi itu mungkin paradok gitu kan. Kita melihatnya iblis seperti itu, kita melihatnya Bapa seperti itu kayak tabrakan. Tetapi dalam iman kita bisa melihat bahwa sekalipun iblis merencanakan yang jahat sampai kepada kematian Kristus,
Bapa punya rencana yang jauh lebih baik dari itu. Nah, kita melihatnya itu dengan iman, bukan mau benar mana salah mana. Jangan sampai nanti iblis dijadikan pahlawan gitu. Bahwa oh kematiannya Yesus itu gara-gara rencananya iblis, terus akhirnya Yesus mati, wah itu kan pahlawan. Sama seperti menjadikan Yudas Iskariot itu pahlawan. Wah, coba kalau nggak ada Yudas Iskariot, Yesus nggak mati, nggak ada yang mengkhianati. Itu konyol gitu. Kita harus melihat dengan perspektif yang lebih kompleks, lebih apa ya, utuh gitu dari semua sisi, tidak dari satu sisi linear aja, apalagi sisi sudut pandang manusia saja. Ada dua sisi yang mungkin secara logika seperti bertabrakan, paradoks, tetapi secara utuh dua-duanya memang bisa disodorkan sebagai argumen untuk memenuhi satu dan yang lain. Ya iblis, kalau kalau bahasa bahasa kasarnya, ini kasar ya, iblis kayak dipakai Tuhan untuk ya wes silahkan kerjakan aja gitu. Untuk menggenapi rencananya Tuhan. Itu kan kasarnya seperti itu. Tetapi kan kita nggak bisa menggunakan kata-kata yang oh berarti iblis dipakai sama Tuhan dong. Ini jadi aneh lagi nanti teologi. Jadi ya ya berhenti aja pada satu satu titik. Ya memang iblis merencanakan kematiannya sampai mengambil vonis untuk Yesus mati, gitu. Merencanakan dan memvonisnya, mengatur semuanya. Tapi di balik semua itu ada rencana Bapa, gitu kan, untuk Yesus disalibkan, mati dan tersalibkan. Dan itu dua-duanya bisa menjadi saling melengkapi. Oke, Allah memiliki rencana yang kekal dalam kematian putranya untuk berurusan dengan dosa kita dan mendamaikan kita dengan dirinya. Dan itulah rencana ilahi yang digenapi dalam Yesus sehingga ia berseru sudah selesai. Jadi secara umum saja ketika kita bicara sudah selesai, sebenarnya Yesus itu menyatakan bahwa rencananya Bapa, rencananya Allah itu sudah digenapi dalam diri, yaitu lewat kematiannya di atas kayu salib. Untuk apa? Untuk berurusan dengan dosa-dosa kita. Dan tidak berhenti di situ saja, untuk mendamaikan kita dengan dirinya. Jadi pernyataan Yesus itu jadi genap. Tidak ada seorang pun datang kepada Bapa kecuali melalui aku. Disitulah letaknya penggenapan itu. Penggenapan sudah selesainya di situ. Ini yang bagian yang pertama yang paling umum tentang peristiwa salib, yaitu pernyataan sudah selesai adalah penggenapan rencana Tuhan dalam diri Yesus untuk berurusan, untuk mati dan berurusan dengan dosa kita dan juga mendamaikan kita dengan diri. Itu yang bagian pertama. Kita selidiki kata tetelestai. Kata tetelestai itu berasal dari kata kerja teleo, ya, menyelesaikan, mencapai tujuan, menggenapi. Nah, ini nanti kita bisa lihat ada beberapa. Nah, ini adalah bagian dari parsing. Kalau belajar bahasa Yunani, nggak perlu belajar sebenarnya, sekarang sudah ada alatnya, Paperwork, itu ketik aja atau bahkan di uh, di googling gitu atau chat GPT atau AI, itu googling aja supaya tahu, tolong parsingkan kata tetelestai, nanti keluar yang model kayak gini semua lengkap. Jadi zaman dulu kita menghafal, buka buku tebel-tebel, sekarang ada secara elektronik cepat, nggak kurang dari 1 menit keluar grek gitu. Menyesal saya dulu. Mending saya lahirnya baru-baru sekarang ini. Supaya cepat gitu. Seret keluar semua, saya cek paperworknya, oh ya sama aja gitu. Ini sampai sampai sedetail-detailnya, tensesnya, voice-nya seperti apa, mood-nya seperti apa. Mood itu menyatakan ini nih waktu ngomong itu apa sih yang dia dia rasakan gitu.
Itu mood ya, dan ternyata moodnya indikatif, jadi dia sedang menunjukkan sebuah fakta. Ya. Terjemahan secara umumnya, secara gramatikalnya telah diselesaikan. Ya. Dan uniknya kata tetelestai itu tidak finish, it is finish, titik, tidak. Ini finish, selesai, dan tetap dalam keadaan selesai sampai selama-lamanya. Itu yang menarik dari kata tetelestai. Nanti kita pelajari ya lebih dalam. Oke, nah ini kata teleo itu 28 kali dipakai dalam terjemahan bahasa Indonesia. Ya, ini ada beberapa kata-kata terjemahan bahasa Indonesia yang menggunakan kata teleo. Jadi menyelesaikan, menggenapi, selesai, membayar, melakukan, melaksanakan, berakhir, dan genaplah. Ini kata-kata yang dipakai untuk menerjemahkan kata teleo dalam Alkitab bahasa Indonesia kita. Oke. Nah, dalam bahasa Yunani kuno, perfect tense atau tenses yang sempurna atau genap sempurna atau tuntas gitu, tidak hanya menyatakan sudah terjadi, tetapi menekankan bahwa tindakan yang telah selesai di masa lalu juga hasilnya masih berlaku sampai sekarang dan seterusnya. Jadi nuansanya kata selesai itu berlangsung terus-menerus. Ini yang sebenarnya menjadi iman kita. Pernyataan Yesus ketika dia berkata, sudah selesai, tetelestai, itu tidak berhenti bahwa sudahlah, aku mati gitu kan. Sudah ini, aku sudah capek gitu kan. Sudah, aku sudah genapi ini misi Tuhan. Sudah berhenti. Gitu. Tidak. Tetapi kata tetelestai itu mengandung nuansa bahwa penyelesaiannya berlangsung terus-menerus. Itu selesai. Jadi ketika kita langsung ke praktiknya, bahasanya gini. Ketika kita percaya sama Tuhan, itu kan kita tidak sepenuhnya langsung jadi sempurna kayak malaikat. Kita masih saja jatuh bangun dalam dosa. Tetapi ketika kita mengingat akan tetelestai, akan kata sudah selesai, kita mengingat bahwa dosa saya sudah ditebus. Bahkan ngerinya, ini bahasa saya ya, ngerinya. Sebelum saya melakukan dosa, itu sudah ditebus sama dia. Anda nggak percaya bahwa penebusan itu berlaku sampai pada kesudahan zaman. Coba pikirkan secara logika. Yesus itu mengatakan tetelestai, menggenapi penebusan dosa 2000 tahun yang lalu. Kita aja belum lahir itu. Ketika kita belum lahir, dosa itu sudah ditebus dan itu penebusan itu berlaku. Dan ketika hari ini kita percaya, itu karena tetelestainya itu sedang berlangsung terus-menerus sampai kesudahan zaman. Bayangkan, secara praktek berpikir saja, logika saja, betapa luar biasanya penebusan Kristus itu. Kalau saya boleh ngomong ya, yang tadi ngeri, saya ulangi lagi. Bahkan sebelum saya berdosa, itu sudah ada jaminan penebusan. Nah, pernyataan ini seringkali disalahpahami dengan ya sudah, saya berdosa saja supaya nanti saya ditebus. Bukankah saya sudah ditebus? Nah, itu adalah orang yang kurang ajar. Gitu. Nanti saya akan tunjukkan kenapa kok bisa seperti itu. Itu yang segi kurang ajar walaupun dia paham tentang penebusannya. Tapi ada yang baliknya lagi, ada yang sampai nggak paham bahwa dia sudah ditebus. Itu orang Kristen itu ada dua model gini ada. Jadi tetelestai adalah bentuk perfect pasif indikatif yang menyatakan sesuatu telah diselesaikan secara tuntas dan hasilnya tetap berlaku selama-lamanya. Itu arti dari tetelestai. Sekali lagi, tetelestai itu berarti sesuatu telah diselesaikan secara tuntas dan hasilnya tetap berlaku selamanya. Jadi penebusan Kristus, peristiwa salib itu
itu menyelesaikan secara tuntas dosa-dosa kita, tuntas sampai ke akar-akarnya, habis, tidak ada lagi setitik apapun yang menjadi hak iblis untuk mendakwa kita, tidak ada, diselesaikan tuntas sama Tuhan. Dan hasil dari peristiwa itu, dari penebusan itu, dari penyelesaian di atas kayu salib itu, hasilnya berlaku untuk selama-lamanya. Sehingga hal ini menjamin keselamatan kita selama-lamanya. Dan keselamatan kita, sekali lagi, sekali untuk selama-lamanya. Dan itu tidak akan bisa hilang. Seberapa hebatnya kita bisa menghilangkan keselamatan. Yang Tuhan sudah lakukan sebegitu dahsyatnya. Kita ngomong, wah selamat, keselamatanmu bisa hilang kalau perbuatanmu ini. Perbuatan apa yang lebih besar dari perbuatan di atas kayu salib? Itu yang Kristus sudah lakukan. Nah, oke, ada kesalahpahaman dalam dalam teologi kita, dalam pemahaman teologi kita yang cukup banyak dipakai oleh teolog-teolog dan seringkali dikotbahkan, yaitu paid in full atau membayar secara lunas. Nah, dalam dalam arkeologi, dalam penelitian, jadi seorang teolog bernama Gary Manning, dunia dari Biola University Amerika, dia mengatakan gini, pada waktu itu pembayaran lunas itu dikaitkan sama pajak atau bea cukai, dan kata yang digunakan itu bukan teleo tapi tetel gitu. Nah, ini sekedar intermezzo saja bahwa klaim tetelestai lunas dibayar itu adalah legenda urban. Jadi legenda urban teologi. Jadi orang-orang menggunakan kata ini ya sedikit ada kecocokan, tetapi sebenarnya secara historisnya, secara apa arkeologisnya itu tidak terbukti. Nah, sebenarnya kata tetelestai lebih kepada misi ilahi yang telah digenapi secara tuntas hasilnya. Kenapa saya menyebutkan ini? Karena kadang terjadi kebingungan gini. Ya, seringkali kan ngomong gini, Tuhan sudah membayar hutang dosa kita. Pernah dengar kata itu? Nah, kan ada orang yang menanyakan, loh, kalau Tuhan sudah membayar, membayarnya sama siapa? Kenapa dosa disebut sebagai hutang? Jadi ada ada sedikit miss gitu kan. Walaupun kita paham, tetapi secara teksnya itu salah gitu. Cuma karena ini populer sehingga orang tidak teliti saja. Nah, kebetulan si Gary Manning ini menyebutkan bahwa sebenarnya bukan Tetelesta yang disebutkan membayar lunas itu. Jadi orang orang bayar pajak lunas ditulis di stempel itu tetel, gitu. Tetel. Nah, itu bahasa aslinya merujuk pada tetelonetai, bukan tetelestai. Tetelonetai. Itu aslinya. Jadi bayar pajak lunas. Makanya sering terjadi kesalahpahaman ketika kita ngomong Tuhan Tuhan sudah membayar lunas hutang-hutang dosa kita. Lah hutang sama siapa lu? Bayar lunasnya gimana lu? Bayar sama siapa gitu? Bayar ke siapa gitu. Nah, ini hanya terjadi jadi apa ya? Ambigu, kacau walaupun kita paham tetapi kacau karena memang di masa yang lalu terjadi penggunaan kata yang salah gitu aja. Itu ya hanya historikal yang kita harus luruskan. Jadi kalau kita mau kembali ke Alkitab, kita tidak menggunakan kata bayar lunas, tetapi kita menggunakan kata tetelestai yang berarti penyelesaian misi, penggenapan kitab suci, atau penebusan yang tuntas. Itu tiga kata yang
merujuk kepada tetelestai, bukan bayar hutang. Itu aja. Ya. Itu butuh uh, pembelajaran kritik teks. Ada bukunya Gary Manning soal soal tetelestai. Nah, kita masuk ke konteks salibnya. Sudah selesai. Perkataan Yesus ini bukan sekedar uh, bukan sekedar tanda akhir hidupnya, melainkan proklamasi bahwa rencana keselamatan Allah telah digarap tuntas, nubuatan kitab suci telah tergenapi, dan karya penebusan telah rampung dan berlaku kekal. Inilah sebabnya banyak teolog menekankan tetelestai bukan akhir, melainkan kemenangan yang telah pasti. Ada waktu saya baca dan beberapa saya lihat di YouTube itu menarik. Jadi kata sudah selesai itu bukan sebuah peristiwa penyesalan. Kan kayak gini, kalau orang gagal, orang usaha terus melakukan sesuatu apalagi sampai sampai posisinya seperti Yesus itu kan sampai ngomong gini, sudah selesai nih gitu. Sudah selesai itu artinya ya udahlah ini di titik nadirnya, di titik terendahnya, di akhir dari semuanya gitu kan, sudah selesai. Nah, kata kata tetelestai tidak merujuk pada hal itu. Kata tetelestai adalah merujuk kepada sebuah deklarasi, sebuah proklamasi, sebuah pernyataan bahwa sudah selesai. Itu artinya tugasku sudah selesai, misi sudah digenapi, gitu kan. Tetapi nggak cuma sudah selesai genap dan tuntas, tapi sudah selesai dan ini akan berlaku untuk selama-lamanya. Itu bagian itu yang jarang, bagian yang kedua itu yang jarang dikupas dalam tetelestai, bahwa tuntas tapi berlaku untuk selama-lamanya. Nah, sekarang pertanyaan yang tadi saya ajukan, apa yang sudah selesai? Nah, ini beberapa hal yang saya coba rangkum. Yang sudah selesai jelas adalah misi penyelamatan Allah yang digarap tuntas oleh Yesus, yaitu beberapa hal. Pertama, dosa sudah ditanggungkan kepada Yesus, terus nubuatan sudah digenapi, maut telah dikalahkan, jalan kepada Bapa telah dibuka. Itu bukti ketika tirainya disobek itu ya. Terus maut telah dikalahkan itu gempa, terus kemudian orang-orang suci terangkat. Ya. Nubuatan telah digenapi, apa yang para nabi bahkan Mazmur atau Yesaya menyatakan tentang nubuatan tentang Kristus, tentang kematian Kristus, semuanya sudah dituntaskan di Yesus Kristus. Dan keselamatan telah tersedia bagi siapa saja yang percaya. Inilah sebabnya perkataan terakhir Yesus bukan ratapan kegagalan. Ini yang tadi saya sampaikan. Dia tidak menyatakan sudah selesai sebagai sebuah kegagalan, tapi sebuah kemenangan kekal. Ya. Ibrani 10 ayat 14 berkata, karena satu pengorbanan saja, ia telah membuat sempurna untuk selama-lamanya mereka yang ia kuduskan. Jadi Ibrani 10 itu bercerita bagaimana setiap orang pada zaman itu setiap tahun datang dengan korban untuk menguduskan dirinya. Setiap tahun datang untuk memberikan persembahan, dan ketika persembahan itu disembelih, darah tercurah, dibakar, mereka dikuduskan, mereka dilayakkan. Tapi Ibrani 10 ayat 4 dikatakan bahwa sekali untuk selama-lamanya pengorbanan Kristus ini sudah sempurna. Tidak perlu lagi ada pengorbanan yang lain, tidak perlu lagi ada salib yang lain, tidak perlu lagi ada persembahan korban yang lain. Cukup Yesus. Jadi peristiwa salib dan pernyataan tetelestai itu berarti Yesus plus nothing. Yesus tanpa apa-apa. Yesus tidak perlu ditambahi yang lain. Yesus tidak perlu ditambahi ketaatan. Yesus tidak perlu ditambahi perbuatan baik.
Yesus tidak perlu ditambahi penyembahan, Yesus tidak perlu ditambahi persembahan atau apapun. Cukup Yesus. Ketika kita percaya, sudah tuntas sama Dia. Pengorbanannya menyelesaikan semuanya. Nah, dalam peristiwa penyaliban ada beberapa hal yang saya temukan. Ini ringkas saja, ada 9 hal. Yang pertama, penyaliban adalah puncak dari perjanjian. Anda bisa lihat bahwa dalam uh, perjanjian lama itu kalau mau memberikan perjanjian itu selalu ada korban, ya kan? Dan Yesus adalah gambaran itu. Makanya Yesus disebut anak domba, korban, sembelihan. Dan itu menjadi puncak perjanjian. Kenapa? Karena titik klimaksnya perjanjian ada dalam diri Yesus. Kita yang berdosa ketika mempercayai perjanjian di atas salib, bahwa Kristus itu menebus dosa, kita berpegang pada perjanjian itu. Ada apa? Timbal balik atau ada, kalau kita setuju dengan sebuah perjanjian, kita mendapatkan benefit dari perjanjian itu, gitu kan? Karena Kristus adalah puncak dari perjanjian, dari covenant-nya Tuhan, kematiannya sebagai covenant-nya Tuhan, dan kita mempercayai itu, maka kita menerima keuntungan atau benefit dari perjanjian itu, yaitu kita diselamatkan, dosa kita ditebus. Penyaliban adalah korban, pengorbanan atau sacrifice. Ini yang sudah saya sampaikan tadi. Terus penebusan. Ya. Kemudian penyaliban itu pendamaian juga, rekonsiliasi, pembenaran, kemenangan, ketaatan, dan sekaligus teladan buat kita. Nah, semua aspek tentang penyaliban itu berpusat pada penggantian penal atau penal substitutionary atonement. Jadi substitusi kita ketika ada mempercayai penyaliban Kristus, kita mengalami substitusi atau penggantian. Jadi yang Kristus itu mestinya itu kita yang disalib di situ karena dosa-dosa kita. Tapi Kristus menggantikan kita. Dan Kristus yang benar itu menjadi bagiannya kita. Itu substitusinya. Kristus mati menggantikan kita, menanggung hukuman yang seharusnya kita tanggung. Dan itulah Injil. Kita itu diganti sama Yesus. Nah, pernyataan ini sering ada banyak yang meragukan. Ada orang-orang yang mengatakan, bagaimana mungkin Yesus cuma satu kok menanggung semuanya. Nah, kriteria satu ini memenuhi semua itu dalam filosofinya Yahudi, dalam teologianya Yahudi, baru kita akan bisa pahami. Satu, yang menggantikan itu harus tidak bercacat celah. Yang menggantikan itu harus memiliki kadar kadar kelayakan yang seperti apa, gitu kan? Nah, terus kapasitasnya dia menggantikan itu seperti apa. Nah, secara teologis orang-orang Yahudi mestinya tahu, karena gambarannya seperti gambaran pengorbanan. Bayangin, pada zaman Perjanjian Lama, satu bangsa itu bisa ditebus dengan beberapa ekor lembu sapi, gitu kan? Bisa bisa satu, bisa seratusan atau puluhan, gitu. Terserah, tergantung keputusan dari imam kepala pada saat itu ya. Imam kepala berkata, wah ini kayaknya butuh pengorbanan 100 sapi gitu, untuk satu bangsa. Satu bangsa dikuduskan lewat substitusinya, lewat pengorbanan. Nah, secara konsep teologi mereka paham itu. Nah, kalau Yesus menggantikan seluruh umat manusia, sebenarnya mereka paham. Orang-orang yang tidak bisa memahami, mungkin karena mereka tidak memahami konsep berpikirnya orang Yahudi, konsep berpikirnya tentang korban. Ya. Kalau kita melihat secara umum saja,
di agama sebelah gitu ya. Tentang korban. Kenapa kok mereka melakukan korban? Ya salah satunya mereka memperingati gitu ya, memperingati eh, katanya Ismail yang dikorbankan gitu. Tetapi dalam konteks teologianya mereka mempercayai bahwa korban itu menggantikan dosa-dosa mereka. Dosa sejak dari kecil atau dosa selama setahun digantikan lewat korban itu. Itu yang namanya substitusi. Ya, substitusi menggantikan kita. Nah, Kristus itu menggantikan kita karena memang kapasitasnya, derajatnya, kelayakannya, segala hal yang ada pada diri Yesus itu pantas secara teologis menggantikan kita. Jadi bukan satu satu secara matematis harus mengganti satu gitu. Itu secara matematis tidak, itu secara teologis, secara filosofi dan kita tahu gitu. Secara nalurinya kita tahu, filosofinya kita tahu. Bahkan kalau di budaya budaya kita yang lama, budaya di tanah Jawa, beberapa budaya yang ada di Indonesia, kita kan menggunakan tumpeng, kita menggunakan kepala kerbau, hanya untuk mensubstitusi kesalahan-kesalahan kita. Dan bahasa yang dipakai pada keyakinan-keyakinan lain adalah untuk meredam murka dewa, meredam murka yang ilahi, meredam dan mendatangkan damai. Nah, substitusi itu terjadinya seperti itu. Ketika Kristus tersalibkan, itu the word of God atau kemurkaan Tuhan ditimpakan kepada Yesus. Murka atas apa? Murka atas dosa. Harusnya kita terponis dosa, tapi murka Tuhan itu ditimpakan kepada Yesus. Dalam bahasa Yunani hilasterion. Semua murka, semua kutuk tertimpa kepada Yesus. Dan setelah tertimpa kepada Yesus, digantikan yang baik. Dan kita menerima yang baik dari itu. Jadi ketika setelah persembahan, konsep teologisnya, kita menerima yang baik. Kita menerima berkat. Nah, berkat dari peristiwa salib adalah keselamatan kita. Itu kabar baik. Nah, ini pertanyaan yang jadi renungan. Apa sih yang sebenarnya sudah diselesaikan? Sorry, ini ya. Oh, yang diselesaikan tentang penyalipan, ya. Nah, ini. Kenapa orang tidak percaya bahwa itu sudah selesai? Yang pertama, itu munculnya rasa bersalah yang berlebihan. Eh, Orang-orang secara psikologis itu merasa berdosa, dosanya terlalu besar dan susah untuk diampuni. Jadi beberapa orang merasa seperti itu, sehingga dia tidak bisa menerima kalau Yesus berkata sudah selesai dosamu, sudah aku tebus, susah. Terus mengingat kegagalan masa lalu, terus merasa tidak layak untuk menerima kasih Allah. Ini ya, rasa bersalah. Bisa diselidiki, bisa dilihat di dalam diri kita atau orang-orang sekeliling kita, jangan-jangan mereka tidak menerima penebusan Allah karena ya ini satu rasa bersalah yang berlebihan. Terus kedua, mentalitasnya harus berusaha. Jadi cara berpikirnya adalah aku harus cukup baik dulu baru bisa diterima Tuhan. Aku harus taat dulu, mengukur dirinya dengan performa rohani. Aku harus menampilkan yang rohani dulu baru bisa diterima. Terus takut kalau kurang ibadah akan kehilangan keselamatan. Saat teduhnya bolong-bolong, nanti keselamatannya bisa hilang. Persembahannya kurang 1.000 perak, karena dihitung tidak sesuai 10%, sehingga tidak bisa masuk surga gara-gara nggak ada persembahan. Terus karena rasa malu dan harga diri yang rendah, ya, malu, merasa diri kotor, rusak, tidak berharga, terus takut dihakimi orang lain jika mengaku percaya, sulit menerima identitas baru sebagai anak Allah. Ya ini sisi-sisi psikologis yang eh,
bisa muncul dan justru menjadi penghalang dari pernyataan Yesus yang mengatakan sudah selesai kan. Yang keempat, keraguan akan karakter Allah. Nah, ini paling banyak di Kristen itu. Berpikir bahwa Allah itu masih marah atau kecewa, atau bahkan dipikirnya Allah mudah marah atau mudah kecewa. Oh, kamu kita nggak ibadah, gitu. Tuhan kecewa. Kita nggak perform bagus, kita Tuhannya nanti kecewa. Terus merasa harus membayar dosa sendiri. Terus takut pengampunannya itu bersyarat. Dulu ada peristiwa di mana kita harus mengampuni orang sampai kita harus ingat siapapun kita harus mengakui. Nah, itu ajaran yang harus segera dibuang dari gereja. Kelima, trauma religius, pengalaman pernah dihakimi, dipermalukan, atau disakiti atas nama agama, terus mengasosiasikan kasih karunia dengan manipulasi, terus takut komitmen karena pengalaman buruk, ya. Terus kebanggaan rohani, sulit menerima kasih karunia Tuhan sudah selesai itu karena kadang-kadang kita merasa bahwa ya hidup saya baik-baik saja kok, saya nggak butuh pertolongan kok. Kalau nggak terjadi apa-apa ya nggak ada Tuhan lah, nggak perlu Tuhan. Merasa bisa mengelola hidup sendiri dan anggap kalau menerima anugerah itu lemah. Nah, anggapan menerima anugerah sebagai sebuah kelemahan itu dimunculkan oleh salah seorang filsuf, Nietzsche namanya. Nah, Nietzsche itu sampai katakan aku telah membunuh Tuhan gitu ya. Nah, dia tidak setuju dengan pandangan Paulus yang merusak ajaran Yesus katanya. Itu bukunya Nietzsche, judulnya Antichrist. Nah, Antichrist. Ya. Menarik kalau Anda mau baca bagaimana cara berpikirnya dia. Nah, dia tidak menerima kalau manusia itu lemah. Gitu. Dan menerima kasih karunia itu dia nggak terima. Akhirnya dia memutuskan menjadi ateis dan bahkan membunuh Tuhan. Terus takut perubahan hidup. Khawatir kalau benar-benar percaya harus mengubah gaya hidupnya. Takut kehilangan kebebasan berdosa. Jadi dosa bisa minta izin. Ragu apakah sanggup hidup baru. Ini ada juga loh di dalam kekristenan itu, bisa nggak ya saya jadi orang yang lebih baik gitu. Atau ujungnya saya justru jadi orang munafik. Itu takut, ada ketakutan yang seperti itu. Sehingga mereka tidak menerima kasih karunia Tuhan dengan penuh, tidak bisa menerima bahwa Tuhan itu sudah menyelesaikan uh, permasalahan yang paling inti dalam hidup mereka. Gitu. Sehingga mereka berkubang di dalam perubahan hidup, mereka nggak bisa berubah. Kapan kesalahpahaman tentang anugerah, menganggap sudah selesai itu boleh hidup semaunya, terus bingung bedanya antara anugerah dan izin berbuat dosa. Ini banyak sekali secara teologis ya. Tadi sudah saya sampaikan, kalau saya sudah ditebus, bahkan jaminannya saya sebelum saya berdosa pun sudah ditebus, wah ya sudah, hidup saya seenaknya saja, berdosa aja. Toh kan sudah ditebus. Ini orang yang salah tentang anugerah. Terus takut anugerah itu menjadi murahan, jadi nggak serius. Oke, dan itu hal-hal yang saya sampaikan tentang kenapa kok orang menjadi sulit menerima tetelestai. Orang sulit menerima atau percaya tentang sudah selesai itu bukan karena kurang informasi. Bayangin slide saya tadi hampir ada 18-an, 20. Itu penuh dengan informasi dan bahkan saya sampaikan ini pun ngajar yang paling panjang mungkin. Informasinya cukup banyak tentang karya salib. Tetapi seringkali orang tidak bisa menerima karena fokusnya pada dirinya sendiri. Pada kemampuannya, pada dosanya, atau pada usahanya, atau kegagalan. Terus mengukur segala sesuatunya dengan standar manusia. Dan juga takut lepas kontrol.
Nah, Alkitab berkata, barang siapa percaya kepada anak, ia beroleh hidup yang kekal. Barang siapa tidak taat kepada anak, ia tidak akan melihat hidup, melainkan murka Allah tetap ada di atasnya. Yohanes 3 ayat 36. Jadi sudah selesai, itu bukan bicara soal undangan yang pasif gitu, atau ya sudah selesai, ya sudah lah, itu urusannya Tuhan, urusan saya sendiri gitu. Bukan, tetapi sebuah dasar, Tetelesta itu sebuah dasar untuk kita hidup dalam kebebasan, dalam ucapan syukur, dan dalam kuasa Roh Kudus. Jadi sekali lagi, kata tetelestai, itu kata sudah selesai, itu Tuhan sudah menuntaskan misinya, menuntaskan dan menggenapkan janji-janji Tuhan, perjanjian lama, sudah menyelesaikan, menebus dosa kita, selesai. Tetapi itu tidak berhenti di situ. Itu berlangsung terus-menerus. Sehingga ketika kita dalam perjalanan hidup kita, kita masih bisa berpegang kepada pernyataan Yesus ke Palestina, bahwa engkau sudah menyelesaikannya buat hidupku, dan aku hari ini dibebaskan. Itu yang menjadi kemerdekaan kita dan menjadi kemenangan kita sebagai orang-orang. Terima kasih, kiranya ini bisa memberkati. Saya kembalikan kepada Bu Ayu. Amin. Terima kasih, Pastor. Ya.